Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup aja. Oh ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Pak Domo gimana? Alhamdulillah saya juga cuma ini biasalah tugas rutin. Bagaimana? Terkait tugas ini Pak Domo. Mudah-mudahan Pak Domo punya waktu untuk kita sharing sebentar. Bisa. Jadi kebetulan hari ini mereka tinggal sedikit juga ini tinggal merekap. Nanti kita akan bisa punya banyak waktu untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Alhamdulillah. Maaf nih Pak Jun, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya tujuan kok tumben pagi-pagi menemui saya? Sebelumnya saya minta maaf dulu mengganggu kegiatan Pak Domo. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi tujuan saya kesini ingin sharing masalah siswa karena kita kan belum bisa tatap muka dan siswa, jadi masih luring ya. Jadi kita datang ke TKB menjemput tugas dan menyerahkan ke anak-anak. Nah, yang jadi permasalahan di sini, jadi ada beberapa anak yang setelah beberapa luring tidak pernah datang ke TKB. Begitu. Ya, jadi pernah dicari, cuma anaknya tidak tahu kemana, tidak ada di rumah orang tuanya. Jadi itu permasalahannya. Nah, mungkin di pertemuan ini ada saran Pak Domo gimana solusi pemecahan masalahnya agar anak itu bisa datang ke TKB seperti teman-teman yang lain. Oh, jadi sebenarnya ada keinginan tertentu Pak Jun tumben-tumben ketemu, pengen ngobrol, saya pengen ngobrol, gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak Jun untuk apa sih ya Pak Jun inginkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi saya ingin ada solusi bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu. Oh begitu. Jadi ya. Pak Jun istilahnya ingin minta sumbang saran, kita diskusi hari ini bisa ngobrol dengan saya terkait supaya anak-anak bisa nanti aktif datang ke TKB, begitu kan ya. Terus menurut Pak Junnya sendiri, ukuran keberhasilan dari sesi ngobrol kita hari ini apa sih? Ya, kalau keberhasilannya saya rasa setelah ketemu solusi bagaimana cara memecahkan masalah, jadi itu kita terapkan ke anak-anak tersebut. Jadi untuk keberhasilan yang intinya kan nanti ada solusi dari apa yang permasalahan dari Pak Juna hadapi yang Pak Juna ceritakan tadi kan ya. Jadi berdasarkan apa yang Pak Juna ceritakan tadi, berarti bisa kita ambil fokus pembahasan kita apa kira-kira, fokus diskusi kita. Ya, bagaimana cara memecahkan masalah siswa yang tidak datang ke luring untuk melakukan tugas ke TKB. Jadi kita fokus di upaya permasalahan siswa yang tidak mau atau enggan ke TKB itu ya, kita fokus di situ dulu. Jadi untuk selain itu apa mungkin ada agenda lainnya? Itu dulu. Jadi kita fokus ke situ. Kalau sudah ada titik temunya nanti baru kita selesaikan yang lain. Iya. Terus terkaitannya Pak Jun, tadi sudah dari cerita Pak Jun sudah bisa menangkap permasalahannya, yaitu terkait dengan siswa yang enggan atau tidak mau datang ke TKB pada saat pembelajaran luring. Nah, kalau menurut Pak Jun, apa sih yang penting sebenarnya dari proses pembelajaran selama luring ini? Jadi siswa paling tidak datang itu sebagai rasa disiplin dan tanggung jawabnya pada sekolah. Jadi tidak dilihat nilai berapa yang mereka dapat, jadi itu berbentuk tanggung jawabnya saja dulu. Jadi untuk yang penting mereka mau hadir sebagai bentuk disiplin tanggung jawab itu sebenarnya sudah apa istilahnya merupakan hal penting kan yang ingin dicapai sebenarnya kan. Terus untuk yang Pak Jun
selama ini, jadi kan tadi kan keinginan Pak Jun kan seperti itu kan, Iya. paling tidak murid-murid itu datang ke Datang, TKB. ya. Nah, sejauh ini apa Pak Jun sudah melaksanakan kira-kira upaya apa saja yang sudah Pak Jun lakukan supaya anak-anak tertarik ke datang ke TKB? Jadi sampai sejauh ini kita upayanya hanya mencari ke rumahnya, rumah Ya. siswa tersebut. Betul. Kita cari apakah apa masalah yang mereka alami sehingga tidak datang ke TKB. Tetapi setelah kita datangi, siswa tersebut ternyata tidak ada di rumah. Gitu. Ya. Jadi itu langkah yang bisa kami tempuh dulu ya, karena untuk langkah selanjutnya belum bisa kita lakukan berhubung banyak kendala juga di situ. Jadi kendala kalau tadi sudah dilakukan melakukan kunjungan ke rumah, ketemu orang tua misalnya kan, ketemu orang tua juga. Nah, kendalanya apa sih Pak Jun? Jadi kendalanya siswa berada di rumah, sedangkan orang tua juga nggak tahu keberadaan anaknya. Iya. Iya. Jadi mereka hanya ketemu anaknya pas mau makan, itu baru ketemu. Tidur pun tidak dikontrol anaknya. Jadi kita sebagai guru kesulitan juga bertemu. Jadi memang sebenarnya ada kendala untuk menemui juga karena memang tidak ada yang dari orang tua juga Pak Jun. Jadi Ya, menjadi sebuah kendala. Nah, kemudian untuk kedepannya nih Pak Jun, kira-kira ada nggak sih solusi yang Pak Jun pikirkan kira-kira akan membawa perubahan atau bisa untuk mengatasi masalah yang Pak Jun hadapi sekarang ini? Jadi untuk selanjutnya saya ingin mengajak guru BK, siswaan untuk mencari siswa tersebut. Siapa tahu dengan begitu ada kesadaran orang tua juga untuk mengontrol anak-anak mereka. Jadi kalau itu sudah kita lakukan kemudian belum ada hasil ya lebih jauh lagi. Kalau misalnya Pak Jun, kita kan nggak tahu kan berhasil atau tidaknya apa yang sudah kita lakukan itu. Jadi kira-kira dari solusi tadi itu apa sih konsekuensi yang akan Pak Jun terima? Jadi kalau itu sudah kita lakukan kemudian belum ada hasilnya, kita hubungi aparat desa dulu yang terbawah. Yang terbawah itu di RT kita hubungi, kita ajak, terus kita bertemu dengan orang tua siswa tersebut, bagaimana kesadaran mereka untuk mengingatkan siswanya, anaknya agar punya motivasi untuk sekolah. Ya, jadi kan intinya kan dari apa yang sudah disampaikan Pak Jun tadi kan saya bisa menangkap bahwa untuk bisa membuat anak itu mau ke TKB salah satunya adalah peran dari orang tua. Benar begitu kan ya? Jadi memang dibutuhkan peran dari orang tua itu kalau menurut Pak Jun tadi itu yang saya tangkap. Nah, Pak Jun juga sudah mulai melaksanakan beberapa upaya dan ada juga upaya kedepannya. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Jun lakukan sekarang ini nih? Kalau dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira udah berada di skala angka berapa sih yang sudah Pak Jun lakukan sekarang ini? Saya rasa angkanya sudah di level 8. Di level 8. Jadi kan sebenarnya kan tinggal sedikit lagi untuk mencapai angka 10. Nah, sekarang dari angka 8 itu kan paling tidak bisa kita jadikan menjadi angka 10 nih. Nah, rencana kedepannya Pak Jun bagaimana nih, bisa ceritakan? Ya, jadi setelah upaya ini kita lakukan, jadi nanti ada forum juga kan di sekolah, jadi itu akan saya angkat permasalahannya di situ. Siapa tahu ada teman-teman yang punya usul atau saran yang bisa kita lakukan demi keberhasilan kegiatan ini. Baik, jadi nanti kedepannya juga akan ada rencana untuk istilahnya berkolaborasi berkolaborasi bersinergi dengan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Jadi itu mungkin maksudnya Pak Jun seperti itu. Iya, saya juga sepakat itu. Iya. Jadi karena
kita punya komunitas, yaitu bisa kita maksimalkan Betul. keberadaannya, Iya. ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temui. Jadi itu terkait dengan rencana kedepannya. Kalau itu kan tadi kalau saya baca, saya dengar, jadi itu kan termasuk salah satu strategi yang akan Pak Juna lakukan kan. Iya. Sebenarnya itu kan jadi strateginya selain pendekatan kerjasama kolaborasi dengan komunitas praktisi, kira-kira apakah cukup itu saja? Untuk Ya, ranah kita, Hmm. saya rasa cukup itu. Jadi untuk lebih tinggi atasnya lagi itu ada lembaga-lembaga yang berwenang yang bisa mengatasi. Jadi saya rasa kita selesaikan dulu di level ini, Iya. di ranah ini. Jadi jangan kita bawa dulu ke yang lebih atas. Begitu. Jadi Ya. terus kalau yang sudah direncanakan tadi, kira-kira kalau menurut Pak Juna ukuran suksesnya seperti apa? Jadi kalau sudah itu kita upayakan, ukuran keberhasilan kita dari langkah-langkah tersebut, ya. ya. Jadi siswa paling tidak datanglah setiap kita Jadwal. tatap muka, Ya, sejadwal. ya, di TKB, anak tersebut datang saja dulu, ya, untuk hadir, kemudian hanya menyetor muka. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti bisa kita bimbing anak tersebut di TKB untuk mengerjakan soal-soal yang sudah kita berikan. Iya. Terus jika nantinya nih rencana itu mengalami hambatan, kira-kira apa sih antisipasi atau mungkin ada alternatif penyelesaian lain yang Pak Juna pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk alternatif lain belum bisa saya prediksi karena kita belum ketemu pemacarannya. Jadi mudah-mudahan hal-hal yang kita lakukan itu lancar, ya, sehingga hal yang tidak kita inginkan ya tidak terjadi. Ya, jadi ini bisa berandai-andai saja, misalnya untuk antisipasi saja apabila seperti yang dijelaskan tadi Pak Juna, upaya yang dilakukan Pak Juna, rencana yang akan dilakukan Pak Juna melalui komunitas praktisi ternyata tidak bisa jalan misalnya, kan harus setidaknya ada antisipasi. Nah sekarang kira-kira menurut Pak Juna sendiri mau antisipasinya seperti apa? Jadi antisipasi kalau hal kita tidak ketemu solusinya, ya kita angkat ke lebih tinggi lagi, ya. Jadi selain RT kita hubungi kadesnya, kalau sudah kades tidak bisa ke kepala desanya. Iya, sepakat. Jadi nanti akan apa istilahnya akan berjenjang, istilahnya akan kedepannya akan berjenjang untuk mengatasi masalah ini. Nah sekarang Pak Jun, untuk kita udah ngobrol panjang lebar tadi, saya rasa mulai dari permasalahan masalah anak-anak yang enggan atau jarang tidak mau datang ke TKB, kemudian permasalahan itu, kemudian ada rencana, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, kemudian ada rencana kedepannya seperti apa. Nah, kesimpulan sekarang Pak Jun, kira-kira yang bisa Pak Juna simpulkan dari pertemuan kita hari ini itu apa? Jadi yang bisa saya simpulkan, hal-hal yang kita akan lakukan untuk minggu ini sebagai langkah agar siswa tersebut mau datang ke TKB. Jadi yang pertama saya akan bekerja sama dengan guru BK dan urusan kesiswaan. Nah kemudian kalau itu tidak bisa terpecahkan, kita hubungi Pak RT. Itu pun kalau tidak terpecahkan, baru kita hubungi kades, bahkan sampai kepala desa. Iya, jadi itu untuk semuanya hari ini. Jadi karena tadi kan Pak Juna sudah mengambil kesimpulan dari semua itu, jadi saya rasa Pak Juna sudah ada bayangan sebenarnya, ya nggak sih? Ada bayangan pemecahan solusi dari permasalahan yang Pak Juna ceritakan tadi. Nah, untuk dalam waktu dekat ini, tadi seperti Pak Juna bilang bahwa rencananya akan segera dilaksanakan, betul begitu Pak Juna ya? Kira-kira ke minggu depan atau kapan ada? Insya Allah minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini sudah bisa langsung dieksekusi ya. Nah, siapa saja sih yang bisa mendukung Pak Juna agar bisa tetap
berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, karena kita tidak tahu kan nanti siapa tahu di tengah jalan kalau biarin sudah, atau kita berpikiran seperti itu kan, kita kan pasti tidak mau itu terjadi kan, karena kita kan sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kita. Nah sekarang siapa saja yang bisa mendukung Pak Juna ini tetap berkomitmen akan menyelesaikan masalah? Tentu saja ya, karena kita di lembaga, jadi yang yang saya harapkan dukungannya adalah dari pihak sekolah, itu baik dari BK, urusan kesiswaan, komunitas praktisi maupun kepala sekolah, dan juga pihak dari keluarga yang siswa yang bersangkutan. Selain itu pihak-pihak desa juga, aparatur desa itu perlu kita minta bantuan supaya kelancaran dari proses pembelajaran atau pendidikan di Indonesia ini tetap berjalan dengan baik. Jadi intinya sebenarnya kan banyak, menurut Pak Juna kan banyak sekali pihak yang bisa mendukung kan, sebenarnya tinggal nanti dipikirkan strategi supaya pihak-pihak tersebut mau mendukung mendukung Pak Juna bisa terus berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran luring ini. Mudah-mudahan lancar, ya. Pihak-pihak yang mendukung secara maksimal. Siap. Insya Allah nanti dengan niat baik akan ada jalan terbaiknya. Amin. Terus sebelum terakhir, kira-kira nih kapan kita akan ketemu ngobrol-ngobrol gini lagi untuk tindak lanjut dari apa yang sudah Pak Juna lakukan? Jadi setelah saya melakukan kunjungan lagi, kemudian hasilnya nanti akan saya sampaikan langsung. Jadi selain ke komunitas praktisi juga langsung ke leader. Jadi saya sampaikan bagaimana solusinya, bagaimana hasilnya, nanti baru kita rembuk lagi. Jadi nanti setelah ada hasil, ya kan? Jadi ada hasil apa yang sudah dilakukan itu apakah ada perubahan atau tidak dari kehadiran murid itu di TKB, nanti kita akan ketemu lagi, begitu. Nanti mungkin kalau ada ketemu lagi ke depannya, kita bisa apa sih yang mau dibahas lagi terus? Kira-kira ke depannya kalau untuk tindak lanjutnya itu. Setelah itu solusinya kita lakukan. Jadi ya untuk kedepannya bagaimana siswa-siswa, semua siswa yang bukan hanya di TKB saya datangi, semua siswa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik setiap jadwal tanpa ada paksaan. Jadi sebenarnya itu pentingnya kita berbagi cerita, kita berbagi masalah. Jadi kan sebenarnya kan secara langsung tadi saya sudah berusaha untuk menggali informasi dari Pak Juna tentang upaya Pak Juna dalam menyelesaikan masalah Pak Juna sendiri. Jadi saya kan hanya membantu menggali sebenarnya ini kan, jadi saya tidak menyarankan harus begini begitu, tidak seperti itu. Saya hanya berusaha untuk menggali apa yang ada di dalam diri Pak Juna sehingga bisa menemukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, terutama kehadiran siswa di TKB pada saat pembelajaran luring. Begitu Pak Juna. Ada kita ngobrol tadi, ada lagi yang masih mau dicurhatin apalagi kira-kira? Untuk saat ini fokus ke situ sih. Jadi fokus itu dulu. Untuk nanti hasilnya baru kita bicarakan, ngobrol lagi, bahas gimana solusi ke depannya. Jadi kita juga tidak bisa bantu banyak selain kita memberikan gambaran-gambaran sedikit, informasi sedikit, menggali informasi sedikit. Jadi mudah-mudahan sih saya hanya berharap bahwa masalah Pak Juna bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana aksi dan komitmen yang sudah Pak Juna bangun, masuk langkah-langkah yang sudah tadi langsung strategi disusun, semoga bisa terlaksana dengan baik tanpa hambatan, dan akhirnya nanti akan bisa hasil yang Pak Juna harapkan itu bisa tercapai. Anak-anak lebih dengan ikhlas dan sadar untuk
datang ke TKB untuk belajar. Jadi itu hanya itu dari kasih, jadi doa baik saja, tetap semangat. Nanti jangan lupa berbagi lagi, kita akan berbagi, sering berbagi, kita akan saling cerita-cerita lagi. Nanti siapa tahu kan gantian saya yang menghadapi masalah lain, nanti kita harapannya kan kita bisa terus bergerak bersama, terutama di komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah ini. Gitu Pak Dina. Terima kasih Pak Romo atas waktunya, atas sarannya. Karena banyak watak kan lebih baik dari satu watak. Saya setuju, saya sepakat dengan itu. Terima kasih kembali saya juga terima kasih ya. Ya, itu saja untuk saat ini. Saya permisi dulu. Misalkan sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.